Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang dan kakak-kakak. Masih bersama Ustazah Khairul Rahmah dalam pelajaran seni budaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita selalu memulainya dengan membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar masing-masing di rumah ya kak, abang. Nah, kira-kira kita ngapain ya di video pembelajaran kali ini? Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep menggambar komik. Nah, di sini kita akan membahas materi terlebih dahulu. Jadi, komik itu merupakan salah satu sarana penyampaian pesan melalui gambar kepada khalayak ramai atau masyarakat atau siswa, segala macamnya yang jelas disampaikan untuk orang ramai. Nah, di dalam komik selain gambar terdapat juga dialog. Nah, jadi dialog itu percakapan antara satu kepada dua orang atau lebih. Kemudian ada kesatuan utuh antara bahasa gambar dengan bahasa kata. Pada komik juga menampilkan tokoh dan karakter. Nah, jadi di komik itu kalau bisa disandingkanlah antara gambar dengan katanya. Biasanya komik itu selalu menggunakan tokoh atau karakter seseorang. Nah, dalam konsep menggambar komik ini, komik itu merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Kemudian komik juga disebut dengan cerita bergambar. Komik dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada komik yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, tetapi ada juga yang dibuat dengan cerita pendek atau hanya selembar kertas saja. Nah, tentunya abang-abang dan kakak-kakak sudah pernah melihat komik dong. Nah, selanjutnya dalam menggambar komik ini memerlukan ketelitian dan ketekunan dalam membangun karakter dan tokoh dalam ceritanya. Nah, di sini komik itu memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Jadi fungsi komik tadi udah jelas ya abang-abang dan kakak-kakak. Untuk itu dalam menggambar komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Nah, kemudian pada komik, kata hendaknya ditulis sesingkat mungkin, tetapi memiliki pesan yang kuat dan jelas. Nah, jadi di komik itu kata-katanya nggak boleh panjang lebar ya kak, harus singkat tetapi jelas. Kemudian syarat menggambar komik. Yang pertama itu adalah menentukan topik dan tujuannya, kemudian membuat kalimat singkat dan mudah diingat, kemudian menggunakan gambar, dan yang terakhir itu menggunakan media yang tepat. Selanjutnya, menggambar komik dapat dilakukan tidak hanya menggunakan peralatan dan bahan seperti membuat gambar atau lukisan saja, tetapi juga dapat menggunakan alat bantu komputer. Nah, jadi komputer itu bisa membantu meringankan kita dalam membuat komik. Kemudian bahan dan alat menggambar komik. Nah, jadi bahan dan alat menggambar komik itu ada kertas gambar, kemudian pensil menggambar, pensil warna, dan penggaris. Nah, sedikit pemberitahuan atau informasi. Jadi pensil itu ada dua macam jenis, yaitu pensil H dan pensil B. Pensil dengan tanda H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis.
Sementara pensil dengan tanda B memiliki sifat lunak yang cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Nah, jadi pensil H dan B itu dibedakan menjadi segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Jadi pensil H dan pensil B itu diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Pensil B semakin besar angkanya, makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Sedangkan pensil H makin besar angkanya, makin keras sifatnya dan makin tipis goresannya. Nah, jadi pembahasan kita cukup sampai di situ. Nah, jadi tugasnya yang pertama, tuliskanlah pengertian dari komik. Nah, apa ya kira-kira abang-abang, kakak-kakak pengertian komik tadi? Nah, udah Ustazah jelasin ya. Kemudian yang kedua itu tuliskan fungsi komik. Tadi sudah jelas apa itu fungsi komik. Nah, jadi abang tuliskan, kakak tuliskan di buku latihannya. Kira-kira apa ya fungsi komik? Kemudian tuliskan alat dan bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat komik. Nah, jadi soalnya ada 3 ya, abang-abang, kakak-kakak. Jangan lupa dikerjakan di buku tugasnya supaya tugasnya tidak menumpuk. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa ditonton video selanjutnya. Nah, kita akhiri dengan kata hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.